Step 1. Approach. Sounds beyond Dia. Nomor berapa? Satu. Nomor berapa? Satu. Baik untuk semua. Mana? Baik untuk semua. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2024-2029, Dani Pomanto dan Asar Arsat atau lebih dikenal Dia menggelar kampanye di kediaman anggota DPRD Wajo terpilih Andi Amsar Timban dari fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Wajo. Kegiatan ini berlangsung tepatnya di Pelaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo pada hari Rabu malam 16 Oktober 2024. Dihadiri beberapa anggota DPRD dari partai pendukung, Ketua PKB Kabupaten Wajo, tim sukses, simpatisan, relawan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perwakilan perempuan, serta ratusan warga setempat tumpah ruah menyatu dan beberapa warga nampak bahagia ingin berfoto bersama calon wakil dan calon gubernur orang nomor 1 di Sulsel tersebut. Kegiatan itu berlangsung hikmat, di mana kampanye terbuka itu dimulai langsung oleh calon wakil gubernur Asar Arsat, memberi sambutan kemudian dilanjutkan Ketua PKB Wajo Sumardi Arifin. Sesuai visi misinya, pemilik tagline Dia itu tetap berfokus di sektor pertanian dan pendidikan yang menjadi salah satu sektor utama yang harus dituntaskan. Dalam sambutan, Arsat menyampaikan bahwa Pak Dani itu sepakat tidak boleh ada anak satupun di Sulsel yang tidak sekolah hanya karena persoalan biaya. Haram hukumnya kita jadi gubernur jika ada yang tidak sekolah persoalan biaya. Sementara itu, calon gubernur Sulsel Dani Pomanto mengatakan melalui pertemuan tersebut, pendukung dan simpatisan semakin solid untuk memenangkan Pilkada Sulsel 2024 mendatang. Sebelumnya, ia memohon maaf terkait insiden keterlambatan dirinya hadir di tempat itu, sebab bersamaan ia menghadiri juga salah satu kegiatan di daerah. Namun ia menilai semangat warga Wajo patut diacungi jempol dan termasuk orang sabar. Maka Allah memberikan kita ilmu membaca Iqra. Selain memaparkan visi misinya untuk program unggulan 5 tahun ke depan, di hadapan wartawan, Dani mengingatkan para pendukungnya agar tetap solid dan memahami arti sebuah pesta demokrasi untuk menghargai beragam perbedaan selama Pilkada 2024. Menurutnya perbedaan menjadi bagian dari demokrasi yang harus dihargai dan menghindari dampak negatif dari politik uang. Lebih lanjut, ia jelaskan dirinya telah mengunjungi sejumlah daerah di Sulsel dan sudah mendengar harapan masyarakat berbagai profesi seperti petani, peternak, nelayan, pedagang hingga tokoh agama. Dalam kesempatan itu juga dirinya tidak henti-hentinya mengajak masyarakat Wajo untuk jadi pemilih cerdas untuk nasib daerah 5 tahun ke depan. Olehnya itu, ia berharap seluruh masyarakat di kota santri itu bisa menyatakan sikap untuk Sulsel lebih baik. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Luar biasa. Dan luar biasa yang pertama adalah karena saya dengan Pak Asar ini ketemu satu titik. Belum pernah selama ini kami jalan kemudian ketemu satu titik. Yang kedua luar biasa karena ini yang menunggu orang-orang sabar. Ini cukup lama menunggu. Karena mohon maaf kami mengalami hambatan di jalanan sehingga kami tidak memperhitungkan perjalanan yang begitu lama. Yang ketiga tentunya kami ingin menyampaikan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya pilkada, untuk apa kita berpilkada, dan bagaimana melawan politik uang. Sebenarnya masih banyak tadi saya ingin sampaikan, bagaimana danau tempe, bagaimana para petani, bagaimana para nelayan di danau. Saya punya konsep merubah nasib seperti itu.
tapi malam yang membatasi kita. Tapi insya Allah di beberapa titik saya akan terangkan itu. Selain pertanian dan pendidikan Pak, apa saja fokusnya Pak? Semua sektor semua kehidupan di provinsi ini harus kita urusi. Dan masuk Pak, satu. ya misalnya di petani, banyak orang menganggap petani itu karena masalah pupuk, bibit, solar untuk pompanisasi, traktor. Padahal petani dan nelayan itu soal harga jual pada saat panen. Kami punya namanya government of taker. Pemerintah membeli produk petani dengan harga tertinggi, terbaik, dan tidak turun. Itu saja insya Allah akan merubah nasib petani. Sepatah kata Pak, masyarakat Wajo mungkin Pak. Saya kira masyarakat Wajo adalah masyarakat yang sangat cerdas. Biasanya kami selalu menang pada orang-orang cerdas. Karena hanya orang cerdas lah yang bisa membaca kecerdasan. Insya Allah. Biasanya Pak. Ya. Jiwa kita bersatu.